Perkenalkan, nama saya Leoni Gracia Hutatea dengan NIM 86032508. Saya dari PGSD. Di sini saya akan menjawab tugas TPM 1 yang soalnya 1. Memahami dan menjelaskan konsep ontologi, epistologi, dan aksiologi secara tepat. Yang kedua, menunjukkan kemampuan analisis dan sintesis konsep filsafat umum. Yang ketiga, mengkomunikasikan gagasan secara sistematis dan refleksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ontologi. Ontologi itu salah satu cabang filsafat yang mendasar. Ontologi ini ilmu yang mempelajari tentang keberadaan atau hakikat sesuatu. Dan ada juga ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya membuat contohnya 3. Yang pertama itu di sekolah. Guru bilang, anak nakal. Nakal itu hakikat anak bahaya, tapi kalau kita anggap perilaku berarti bisa diubah. Dan yang kedua di teknologi, AI bisa berpikir nggak? Tentu bisa dong, ya kan? Ini pertanyaan ontologi karena kita harus sepakat dulu berpikir itu apa dan AI itu apa. Yang ketiga itu di seni, lukisan pemandangan. Ontologi nanya, yang itu kanva tembakan atau keindahan yang kita rasakan juga termasuk ada. Di sini saya membuat 2 contoh ontologi dan saya ambil dari temannya dari anak-anak pendidikan. Yang pertama itu karakter baik. Itu ada di mana? Kalau Budi jujur. Jujurnya Budi bisa dilihat di mikroskop enggak? Kayak kejujuran di mikroskop kayak enggak nyambung kan? Jadi mungkin kalau enggak kelihatan, ya tentu enggak kelihatan. Berarti jujur itu enggak ada. Kayak gitu contohnya. Yang kedua, apakah masa kanak-kanak itu beneran ada? Tentu ada dong, ya kan? Atau cuma nama kita dibuat untuk usia 7-12 tahun? Kucing nggak mempunyai masa kanak-kanak, tetapi tetap tumbuh jadi masa anak-anak itu diciptakan manusia sendiri. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi ilmu tentang pengetahuan sumbernya, cara dapatnya, batasnya, dan kebenarannya. Di sini saya mengambil contohnya 3. Saya mengambil dari contoh sederhana aja tentang berita hoax yang menyebar sekarang itu. Tentang berita hoax, yaitu anak, Bu, di TikTok katanya minum air es itu bikin batuk. Epistemologi nanya, sumbernya siapa? Dokter atau akun gak jelas? Udah dibuktiin. Ngajarin literasi digital kepada anak sejak dini. Yang kedua itu contohnya seni. Kita akan mengajarkan tentang seni untuk anak-anak anak SD. Lukisan itu bagus ya. Epistemologi nanya, bagus menurut siapa? Kamu suka warnanya
atau karena semua temanmu bilang bagus maka kamu bilang harus bagus. Mengajarkan bahwa indah itu bisa dari subjek. Nah, yang ketiga itu aksiologi. Aksiologi ini ilmu yang ngebahas tentang contohnya nilai, baru guna dan manfaat. Dari situ sesuatu dan cabang filsafat yang memikirkan nilai dan kegunaan sesuatu, penggunaan atau tindakan kita untuk mengajarkan tentang kayak tadi, mengajarkan seni, mengajarkan kalau untuk anak SD kelas 1, 2, 3 mungkin membaca kayak gitu. Contohnya PR atau etika. Kasus anak kelas 1 SD PR 10 halaman tiap hari. Aksiologinya nanya, ini baik buat perkembangan anak enggak? Kayaknya kalau menurut kita masing-masing 10 lembar bisa juga bagus, bisa juga enggak bagus, ya kan? Apa hak bermain anak dirampas? Menurut saya pribadi sebagai calon guru SD, kayaknya itu enggak apa untuk merampas hak main anak-anak. Kan ada hak, kan ada apa namanya, hari istirahat kayak minggu kan libur, jadi anak-anak bisa menggantikan jam bermainnya entah hari minggu. Kan di sekolah diadakan tentang istirahat. Kurasa nggak merampas hak anak untuk bermain. Tujuan PR itu buat latihan atau hukuman? Menurut saya PR itu sebagai latihan untuk anak-anak biar semakin rajin, semakin peduli akan sekolahnya. Guru harus memikirkan nilai kemanusiaan. Betul, guru harus memikirkan nilai kemanusiaan. Tapi kita sebagai guru kan harus memberikan contoh yang lebih baik lagi kepada anak didik kita. Begitulah kira-kira contohnya. Baru yang kedua tadi soalnya menunjukkan kemampuan analisis dan sintesis konsep filsafat ilmu. Menunjukkan kemampuan analisis dan sintesis konsep filsafat ilmu. Artinya kamu nggak cuma hafal ontologi, epistemologi, aksiologi, tetapi bisa pakai 3 pisau itu untuk kita untuk membedah masalah nyata dan membuat solusinya. Bukan jadi membuat kita jadi tertekan, tidak. Kita harus membuat yang ketiga itu epistemologi, aksiologi. Epistemologi ini tentang biar kita bisa menggali lebih leluasa lagi tentang filsafat ini, karena filsafat ini membuat kita untuk mengajarkan kita tentang aksiologi ini. Kalimat kuncinya saya mengambil 2. Yang pertama itu analisis. Biar kita nggak ngomong asal. Sorry, agak balik sedikit ya. Biar kita nggak ngomong asal. Yang kedua itu sintesis. Sintesis ini bisa kayak
biar omongan kita jadi kerja nyata. Kerja nyata itu kan kayak kita lah dulu contohnya, kita mengajar, kita sebagai PGSD, kita omongan kita itu harus kayak bisalah dipegang anak didik kita nanti, bisa diperhatikan anak didik kita nanti, kan tujuan kita ke situ. Sekian jawaban saya tentang TTN 1. Mohon maaf kepada Ibu Tutor jika ada tutur kata saya yang salah. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.